Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhana Alatkia dengan NIM 24109122220052. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum kita mulai ke yang lainnya, pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari sistem uropoetik. Jadi, buat yang penasaran, apa sih sistem uropoetik itu? Jadi sistem uropoetik itu adalah sistem urania atau dia itu merupakan sistem organ dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab terhadap proses pembentukan, penyimpanan, dan juga pengeluaran urin. Urin sendiri itu apa sih? Urin itu adalah cairan sisa metabolisme yang dihasilkan oleh ginjal setelah menyaring darah dan mengeluarkan limbah-limbah beracun serta zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Seperti ada urea, kreatinin, terus ada asam urat, serta kelebihan air dan juga garam. Nah, pada sistem uropoetik ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuangan saja, tetapi juga sebagai sistem pengatur internal yang kompleks dan penting dalam menjaga kestabilan lingkungan internal tubuh atau homeostasis. Nah, jadi itu merupakan pengertiannya. Karena kita sudah tahu pengertiannya, mari kita lanjut pada bagian organ-organ sistemnya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang tertera itu merupakan organ-organ yang ada pada dalam sistem uropoetik. Di situ sudah tertera ya pada gambar ada ginjal, terus ada ureter, ada kandung kemih atau vesika urinaria, sama ada uretra. Letaknya sendiri pun sudah ada tertera pada gambar. Oke, jadi karena udah tahu gimana sih sistem organ-organ yang ada, maka kita akan lanjut pada fungsinya terlebih dahulu. Kira-kira fungsi apa aja sih pada sistem uropoetik ini? Nah, sebelum itu, sistem uropoetik ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh manusia. Nah, jadi ada berapa aja sih fungsinya? Bisa terlihat pada layar ada 6 fungsinya. Yang pertama yakni untuk menyaring dan juga membuang limbah metabolik. Jadi, ginjal sebagai organ utama dalam sistem uropoetik berfungsi untuk menyaring darah dan zat-zat limbah seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, ada urea, kreatinin, terus ada asam urat, serta senyawa beracun lainnya yang dihasilkan oleh metabolisme sel tubuh. Nah, zat-zat ini kemudian nanti akan dikeluarkan dalam bentuk urin untuk menjaga agar tidak menumpuk dan meracuni tubuh. Oke, kita lanjut pada fungsi yang kedua, yaitu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi, sistem ini kan membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Seperti ada apa aja sih? Ada natrium, kalium, kalsium, dan juga ada klorida dalam tubuh kita. Nah, ketidakseimbangan elektrolit ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi otot, saraf, dan juga seperti organ vital lainnya. Oke, kita lanjut pada fungsi yang ketiga, yaitu mengontrol volume dan juga tekanan darah. Jadi, ginjal itu akan mengatur volume darah dengan mengontrol jumlah air yang diserap kembali ke dalam tubuh atau yang dikeluarkan melalui urin. Selain itu, ginjal juga menghasilkan enzim yang namanya renin, di mana dia berperan dalam sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS
untuk membantu mengatur tekanan darah. Jadi, kita lanjut fungsi yang keempat, yaitu menjaga keseimbangan asam basa atau pH tubuh. Jadi, ginjal itu akan membantu menjaga kestabilan pH darah dengan cara membuang kelebihan ion hidrogen atau H+, dan mereabsorpsi ion bikarbonat atau HCO3-. Dengan demikian, sistem ureopetik ini akan membantu tubuh untuk menghindari kondisi asidosis maupun alkalosis. Fungsi yang kelima yaitu produksi hormon. Jadi, sistem ureopetik itu juga memiliki fungsi endokrin, yaitu dia akan memproduksi hormon yang penting bagi tubuh. Antara lain tuh ada 3 nih, yaitu ada eritropoietin, dia itu untuk merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Kemudian ada renin. Nah, dia itu nanti akan berperan dalam pengaturan tekanan darah. Terus ada yang namanya kalsitriol, yaitu bentuk aktif dari vitamin D. Nah, dia tuh untuk membantu penyerapan kalsium dan juga fosfat di usus. Nah, fungsi yang terakhir yaitu untuk mengatur osmolaritas cairan tubuh. Ginjal membantu mengatur konsentrasi zat terlarut dalam darah dengan mengontrol jumlah air yang diekskresikan. Mekanisme ini penting untuk mencegah dehidrasi maupun kelebihan cairan. Oke, jadi karena kita sudah bahas pada fungsinya, jadi sekarang kita akan lanjut pada proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan untuk urin sendiri itu terbagi atas 3 tahap. Yang pertama yaitu ada filtrasi atau penyaringan. Terus yang kedua ada namanya reabsorpsi atau penyerapan kembali. Terus yang terakhir ada augmentasi atau dia itu pengumpulan. Nah, kita akan membahas tahapannya itu lebih rinci lagi. Jadi pertama kita akan membahas pada tahap pertama yaitu tahap filtrasi atau penyaringan. Jadi filtrasi atau penyaringan ini merupakan proses dari pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Perlu diketahui bahwa sekitar 20% darah melewati ginjal untuk dilakukan penyaringan. Tujuan dari penyaringan ini sendiri adalah untuk menghilangkan zat sisa metabolisme atau limbah dalam darah. Jadi, secara spesifik, tahap filtrasi ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus yang dibungkus kapsula Brodmann atau kantong pelindung yang juga menyimpan hasil filtrasi. Glomerulus sendiri berperan untuk menyaring protein dari darah dan juga limbah. Nah, urin yang keluar dari proses penyaringan ini disebut juga dengan urin primer, di mana urin primer dan juga urea di dalamnya merupakan hasil amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini berlangsung saat organ hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Oke, kita lanjut pada tahapan yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang merupakan tahapan ketika urin primer tadi diserap kembali oleh tubulus proksimal, nefron, tubulus distal, dan juga tubulus pengumpul. Nah, tujuannya reabsorpsi atau penyerapan kembali ini itu untuk menyaring kembali air, terus natrium, asam amino, zat gizi lainnya yang masih dibutuhkan oleh tubuh ke aliran darah. Nah, nanti setelah disaring kembali, urin akan bergerak secara osmosis dari konsentrasi ke yang tinggi ke yang lebih rendah. Nah, terus nanti urin yang dihasilkan dari tahap reabsorpsi ini kita sebut sebagai urin sekunder. Oke, kita lanjut tahapan yang terakhir, yaitu ada augmentasi.
Augmentasi atau sekresi itu merupakan tahap terakhir nih dalam proses pembentukan urin. Nah, jadi tahapan ini itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh serta keseimbangan elektrolit dalam darah. Nah, pada tahap augmentasi, urin sekunder itu akan mengalir ke tubulus distal dan pengumpul. Kemudian, di waktu yang bersamaan, zat yang berkonsentrasi tinggi seperti kalsium dan juga kalium yang berasal dari pembuluh kapiler itu juga mengalir ke tubuh. Nah, selanjutnya urin akan mengalir ke bagian tengah ginjal, lalu ke ureter dan ditampung dalam kandung kemih. Terakhir nih, urin akan mengalir ke uretra untuk dikeluarkan. Jadi, tadi kita sudah membahas bagaimana sih proses pembentukan urin, maka kita sekarang akan membahas jalur urin. Jadi sebenarnya jalur urin ini merupakan cara singkatnya untuk kita memahami bagaimana sih dari awal hingga nanti urin itu keluar. Nah, ini yang lebih simpelnya yang kita bisa lihat pada slide. Yang pertama itu ada penyaringan darah oleh ginjal. Kemudian nanti yang kedua ada pembentukan urin. Nanti kemudian pengaliran urin itu melalui namanya ureter. Terus penyimpanan urin di kandung kemih. Terus terakhir nanti pengeluaran urin melalui uretra. Nah, kayak sudah bahas tadi semua, saatnya kita membahas gangguan pada sistem uropoetik. Nah, di sini saya sendiri mengambil contoh gangguannya itu hanya 3. Mungkin kalau ingin mengetahui gangguan-gangguan yang lain bisa searching di internet. Jadi saya akan memberitahu ketiga gangguannya, yaitu ada namanya inkontinensia urin. Jadi kondisinya itu kebanyakan itu dialami oleh lansia-lansia gitu. Nah, kondisi itu terjadi ketika fungsi saraf atau kandung kemihnya itu dan saluran kemih itu juga mengalami gangguan kan. Jadi sehingga nanti proses buang air kecilnya itu tidak terkontrol atau yang biasa kita sering sebut dengan mengompol gitu. Jadi nanti penderitanya jadi sering tidak terkontrol gitu buang air kecil. Nah, terus kita punya yang namanya sindrom nefrotik. Nah, sindrom ini itu dimana kadar protein dalam urin sendiri akan mengalami peningkatan. Nah, kondisi ini tuh terjadi karena kerusakan di nefron ginjal yang fungsinya itu menyaring limbah dan juga cairan berlebih dari darah. Nah, contoh gangguan sistem yang lainnya yaitu ada sindrom nefritik, dimana dia tuh peradangan yang akan menyebabkan ginjal kita itu akan mengalami pembengkakan. Nah, kondisi ini itu nanti bisa mengakibatkan seperti nyeri panggul, terus nyeri saat buang air kecil nanti, hingga ada perubahan warna pada urin menjadi kemerahan atau keruh. Nah, karena sudah tahu nih ada gangguan apa saja pada sistem contoh-contohnya, oleh karena itu mungkin banyak orang di sini tidak inginkan untuk terkena gangguan-gangguan pada sistem uropoetik tadi. Oleh karena itu, kita perlu menjaga sistem uropoetik kita. Bagaimana sih cara menjaganya? Nah, mungkin ini ada beberapa cara, yaitu pertama kita bisa dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh harian kita dengan mengonsumsi kurang lebih 2 liter air per hari. Kemudian jangan lupa untuk berolahraga secara rutin, terus jangan lupa menerapkan pola makan sehat seperti memperbanyak asupan protein dan mengurangi lemak. Kemudian yang keempat, hindari menahan ataupun menunda buang air kecil untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Mungkin segitu saja cara-cara menjaga yang bisa saya beritahu. Bisa jadi ada cara menjaga lainnya yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan pada sistem uropoetik kalian. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.